Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 C, D, E, F, G yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dengan daring mata pelajaran prakarya. Pagi ini saya akan membahas tentang bab 5 yang judulnya adalah pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Kalau di bab kemarin kita membahas tentang bahan pangan sayurannya atau hasil pokok dari sayurannya. Pagi ini saya akan membahas tentang hasil samping sayuran. Nah, pertama, apa itu yang dimaksud dengan hasil samping produk sayuran? Pengertian dari hasil samping sayuran itu apa? Bahan pangan hasil samping sayuran tidak berbeda jauh dengan pengertian dari hasil samping buah. Jadi sama karena ada kata hasil sampingnya. Hasil utama dari tanaman sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang maupun umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Namun, kulit dari sayuran seperti kentang dan wortel ataupun daun yang membungkus brokoli dikategorikan sebagai bahan hasil samping sayuran. Dengan demikian, pengertian dari bahan hasil samping sayuran itu adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran, selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Hasil samping sayuran dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga yang dikonsumsi oleh hewan. Jadi hasil samping itu tidak hanya dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, melainkan juga dikonsumsi oleh hewan. Kalau manusia tidak suka, bisa dikasihkan sebagai pangan hewan. Contohnya tadi adalah kulit kentang. Kulit kentang tidak bisa mengolah, maka bisa diberikan kepada hewan. Setelah kita mengenal pengertian sayuran, saya akan menyebutkan ada beberapa kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Yang pertama, menurut hasil penelitian, bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi itu dapat dikonsumsi antara lain 1. Kulit bawang. Dalam setiap masakan, kita biasanya menggunakan bawang sebagai bumbu utama. Tanpa bawang, rasa makanan menjadi kurang nikmat. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis, di antaranya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, yaitu apa quercetin? Senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Di samping itu, quercetin juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Apabila kita disuka makan bawang, maka kulit bawang tersebut dapat diambil pada saat makan hendak disajikan. Yang kedua yaitu batang dan daun brokoli. Kalau kita biasanya brokoli itu hanya kita manfaatkan bunganya saja. Nah, tidak hanya bunga brokoli, batang dan daunnya itu bisa dimanfaatkan atau bisa diolah menjadi panganan. Sayur brokoli yang biasanya dikonsumsi adalah bunganya. Sedangkan selain bunga, tadi saya sebutkan daun ataupun batang itu bisa diolah. Olahannya apa? Bisa diolah sebagai acar atau ditumis. Nutrisinya tidak hanya terkandung pada bunga brokoli, tetapi batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli mengandung banyak nutrisi. Kandungan nutrisinya apa saja? Sama seperti yang terkandung dalam bunga brokoli. Daun brokoli mengandung karotenoid, merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker. Yang ketiga, tangkai daun hijau pada wortel. Nah, biasanya wortel kalian hanya memanfaatkan batang wortelnya saja,
Tetapi di sini tangkai daun hijaunya itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Nah, kita lihat di sini. Kalian bisa memasak tangkai daun hijau wortel itu dicampur dengan bawang putih, minyak zaitun, kacang tanah, dan garam serta keju. Apa yang ada di dalam kandungan apa yang ada di dalam tangkai daun wortel itu? Nah, tangkai hijau daun pada wortel itu mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Yang keempat yaitu kulit kentang. Biasanya kalian hanya memanfaatkan buah kentangnya saja dengan meninggalkan kulitnya. Tetapi kulit kentang ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Kenapa kulit kentang itu bisa bermanfaat atau lebih mempunyai nutrisi yang sama dengan kentang itu sendiri? Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Oleh karena itu, ahli gizi menyarankan jika mengupas kentang itu setipis mungkin agar kandungan gizinya tidak banyak terbuang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C. Yang kelima yaitu kulit melinjo. Kulit melinjo atau buah melinjo itu bisa kalian jumpai di sekitar kalian. Biji melinjo tumbuh secara berkelompok pada bagian batang dan cabang batang. Biji melinjo dibungkus kerangka keras dan kulit tipis pada bagian luarnya. Kulit biji melinjo berwarna hijau saat mentah dan berubah menjadi warna kuning dan merah setelah matang. Tanaman melinjo yang biasanya dimanfaatkan adalah daun, biji melinjo. Biji melinjo umumnya dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Nah, jika kamu sering memakan emping, itu hati-hati dengan asam urat kalian. Biji melinjo juga mengandung antioksidan yang tinggi yang berguna sebagai pencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan jantung. Kulit biji melinjo merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Selain itu, kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Jika biji melinjo akan menyebabkan sakit asam urat, namun ada peredanya dari buah itu sendiri, yaitu apa? Kulit melinjo. Kulit melinjo bisa dijadikan obat asam urat asalkan pengolahannya atau yang mengolahnya, cara mengolahnya itu tidak digoreng atau bisa jadi direbus. Kadar energi yang tinggi sangat baik untuk menjadikan sumber minuman dengan glukosa tinggi. Yang keenam yaitu daun dan batang talas. Di sekitar kita atau biasanya di pinggir-pinggir kali itu banyak sekali talas. Talas termasuk tanaman sayuran umbi yang memiliki banyak manfaat. Hampir semua bagian dari tanaman talas itu bisa dimanfaatkan sebagai olahan pangan untuk dikonsumsi atau sebagai obat. Masyarakat atau kita pada umumnya itu memanfaatkan ubi talas sebagai olahan pangan utama. Misalnya dibuat keripik talas.
Umbi talas mempunyai kandungan karbohidrat non-beras dan serat yang tinggi. Jika ingin berdiet, maka sangat disarankan untuk mengkonsumsi umbi talas karena bisa membantu mengatur berat badan dan memperlancar pencernaan. Hasil sampingnya apa? Selain tadi yang dimanfaatkan umbinya, hasil samping dari talas adalah daun dan batang atau akar talas. Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menunjang kesehatan tubuh. Namun, akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam akar atau daun talas seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat memperlancar pencernaan. Sedangkan batang daun talas mengandung saponin. Batang atau tangkai dapat menimbulkan rasa gatal. Untuk menghilangkan rasa gatal tersebut, kupas kulit batang talas hingga bersih dan potong-potong dengan ukuran sedang. Lalu rebus dalam air mendidih hingga masak, kemudian tiriskan. Tidak sembarangan batang talas yang bisa dibuat olahan pangan. Biasanya jenis pohon talas Bogor atau Colocasia gigantum Hook dan Colocasia esculenta yang bisa dimanfaatkan sebagai produk olahan pangan. Bisa dilihat di sini gambar-gambar olahan pangan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Gambar yang pertama adalah di situ ada tumis kulit melinjo, kemudian ada olahan daun talas, dan itu ada olahan batang brokoli yang ketiga. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak melihat hasil samping sayuran sebagai limbah. Manfaatkan hasil samping itu menjadi olahan yang bermanfaat, yang berguna bagi tubuh kita. Jangan sampai hanya dikasihkan kepada hewan sebagai panganannya. Kita coba untuk mereduce atau mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar kita. Berusahalah untuk memanfaatkannya karena kandungannya pun baik untuk kesehatan tubuh dan rasanya nikmat. Kita lanjut ke teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu sudah berkali-kali saya terangkan, ada di bab-bab sebelumnya, yaitu di bab pengolahan buah segar atau hasil samping buah segar, dan yang kemarin terakhir adalah hasil dari hasil pangan sayuran. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pengolahan hasil samping sayuran. Sama, tidak berbeda jauh dengan teknik-teknik pengolahan yang lain atau yang lalu. Teknik pengolahannya itu sama, ada dibagi menjadi dua. Kalau kalian lupa, bisa melihat kembali di penjelasan yang sudah saya terangkan di pertemuan kemarin-kemarin. Pada intinya, pengolahan pangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan pangan panas basah atau disebut dengan moist heat, dan yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau heat cooking. Kalian bisa melihat kembali tanpa harus saya terangkan. Kita ke sub berikutnya, yaitu D, pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Seperti hasil sayuran, pembuatan atau pengolahan bahan itu sama, ada tahapan-tahapannya. Kita perlu memperlihatkan tahapan-tahapan itu. Nah, adapun tahapan-tahapannya untuk mengolah hasil samping sayuran itu ada satu, yang pertama sama, yaitu perencanaan. Perencanaan itu dibedakan menjadi identifikasi kebutuhan. Isinya apa? Di situ ada perumpamaan atau suatu keadaan yang mana ada hasil samping yang akan diolah. Kemudian B, yaitu ide atau gagasan. Nah, dari hasil samping tadi itu muncul gagasan, oh saya ingin membuat apa seperti itu. Nah, langkah yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dibedakan menjadi satu, persiapannya.
Persiapan ada apa saja? Satu, memilih sayuran. Yang kedua, melakukan pencucian, menyiapkan bahan, kemudian mempersiapkan bumbu-bumbunya. Di sini dicontohkan yaitu mengolah kulit kentang. Kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 167. Nah, bahannya apa saja kalau kita mau membuat kentang ya saya sebutkan tadi ya. Yang pertama perencanaan. Ayah Vivi itu panen kentang. Vivi ingin membuat masakan dan memanfaatkan sayuran kentang. Yang kedua yaitu dia beride ingin mempraktekkan pengetahuan yang didapat di sekolah tadi. Nah, ini yang pertama adalah pelaksanaan yang pertama yaitu persiapan, memilih sayuran kentang yang baik, kemudian mencuci peralatan yang dibutuhkan, kemudian mempersiapkan bahan, keempat mengupas bawang merah, bawang putih dan membersihkan cabai. Bahannya apa saja? Bahannya karena tadi yang disebutkan adalah kulit kentang, maka bahan utamanya adalah kentang. Bahan yang perlu diperlukan untuk bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, garam, gula, dan merica. Sedangkan untuk bahan hasil samping kentang yaitu kentang. Bisa dilihat di situ. Terus alatnya dipersiapkan. Alat-alatnya kita ingin membuat baladong ya. Kemudian alat yang dibutuhkan untuk kukusan, wajan, sutil, cobek, ulekan, baskom, piring, talenan, pisau, dan sendok. Sedangkan untuk penyajiannya dapat disajikan atau dikemas dengan mangkok kaca atau wadah mangkok plastik. Prosesnya bisa dilihat di sini. Baca sendiri sampai berikutnya ya. 169. Ada gambar-gambarnya sangat jelas. Nanti saya akan minta kalian untuk praktek sama seperti kemarin, membuat video dan diupload di YouTube. Penyajiannya bisa dilihat di sini. Sudah dimasukkan ke wadah kaca. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu sangat penting karena apa? Karena untuk mengetahui selanjutnya, mengetahui hasilnya dan bisa sebagai bahan acuan yang digunakan untuk praktek berikutnya agar lebih enak atau lebih baik lagi hasilnya. Untuk penyajian pengemasan itu juga harus diperhatikan, bisa dibaca ya. Sekarang sudah banyak sekali layanan pesan antar pembelian produk olahan pangan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk memperhatikan pengemasan produk olahan agar produknya terlindung dari berbagai getaran atau benturan dan pencemaran atau kontaminasi bakteri. Fungsi dari pengemasan suatu produk olahan pangan adalah untuk melindungi isi produk olahan pangan dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari sinar panas matahari, udara dingin, bau, pencemaran, atau kontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Selain itu, wadah kemasan juga berfungsi untuk memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta berfungsi sebagai daya tarik konsumen dan ajang promosi produk sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Dari apa yang saya terangkan tadi bisa dilihat di halaman terakhir dari bab itu ada beberapa poin rangkuman. Kalian bisa mencatatnya. Mencatat ya di buku kalian ya, rangkuman itu dicatat dari poin nomor 1 sampai nomor 11 di halaman 177. Di sini ada makna hasil samping sayuran, kemudian memanfaatkannya bagaimana, hasil utamanya apa saja, kemudian bagian dari hasil samping nutrisinya itu apa saja, kemudian kulit bawang. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan. Oke, anak-anak, cukup sekian pengantar dari saya di bab ini.
Silakan kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar di bawah. Nanti video ini akan saya upload di YouTube. Bisa dilihat berulang-ulang. Setelah menonton YouTube atau mendengarkan video YouTube dari saya, nanti akan saya berikan sekilas preview dari saya dan tugas apa saja yang kalian harus kerjakan. Maka tetap lihat dan dengarkan video ini berkali-kali, tidak hanya satu atau dua kali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Kita jumpa minggu depan dengan bahasan yang sama untuk memperdalam pembahasan lagi. Tetap jaga dan patuhi prokes kesehatan. Tetap di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.